Shalom saudaraku, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk hari ini, kalau kami boleh berkumpul bersama Tuhan. Dan kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu, biarlah Roh-Mu sendiri Tuhan yang bekerja di antara kami, dimanapun kami berada, Engkau yang membukakan Tuhan, menyingkapkan setiap rahasia. Biarlah Engkau sendiri Roh Kudus yang menerangi setiap kebenaran yang berasal daripada-Mu sendiri. Dan kami siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, shalom saudara. Hari ini saya ingin berbagi tentang bagaimana caranya kita bisa memiliki respon iman yang benar. Ya, pasti setiap hari kita sebagai orang percaya, kita harus beriman, ya kita harus memiliki iman. Apalagi di masa-masa seperti ini, mudah sekali kita sebagai orang percaya untuk mengalami keraguan, ya, kebingungan, kebimbangan. Tetapi selalu dinasihatkan bahwa kita harus memiliki iman. Nah, masalahnya adalah bagaimana kita bisa memiliki iman dengan benar. Ya, kita akan melihat dari kisah perwira di Kapernaum, bagaimana kita bisa memiliki respon iman yang benar seperti perwira di Kapernaum. Ya, dan dari situ nanti kita akan lihat ada 4 prinsip yang kita bisa belajar untuk hidupi juga supaya kita bisa memiliki respon iman yang sama, saudaraku. Nah, kita akan lihat dari Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Ya, Lukas 7 ayat 1 sampai 10 saya akan bacakan. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, "Ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah engkau bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Nah, saudaraku, hal yang sangat menarik adalah Yesus memberikan sebuah statement, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai. Ternyata Yesus mereferensi apa yang dilakukan oleh sang perwira itu dijadikan sebagai referensi, sebagai contoh, ini orang yang punya iman yang sangat besar. Nah, oleh sebab itu kita akan melihat kira-kira apa yang dilakukan oleh sang perwira sehingga Yesus bilang sekali lagi iman orang ini besar. Ya, dia tidak pernah melihat yang lain. Tetapi sekali lagi perwira ini menjadi sebuah referensi. Nah, dari apa yang dilakukan oleh sang perwira, maka kita akan dapati ada 4 prinsip yang kita juga bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita juga bisa memiliki respon iman yang tepat, yang benar, seperti perwira tersebut, saudaraku. Nah, yang pertama kita akan melihat yaitu di ayat 3,
Di ayat 3 di situ ada satu statement yang cukup menarik. Dikatakan, saya bacakan statement pertama aja, dikatakan ketika perwira itu mendengar tentang Yesus. Nah, prinsip iman tidak pernah keluar dari iman datang dari pendengaran akan firman. Nah, demikian juga dengan perwira ini, bagaimana dia bisa muncul iman, bagaimana dia bisa muncul pengharapan akan Yesus, karena dia mendengar tentang Yesus. Kalau perwira ini tidak pernah mendengar tentang Yesus, maka dia juga tidak pernah punya iman kepada Yesus. Iman kepada Yesus selalu diawali dengan langkah pertama adalah mendengar tentang Yesus. Nah, saudaraku, apakah kita senantiasa mendengar tentang Yesus? Kalau kita tidak pernah mendengar tentang Yesus, jangan heran kalau kita pun juga akan menjadi sangat susah untuk percaya kepada Yesus, untuk beriman kepada Yesus. Kalau kita mudah sekali mendengarkan berita-berita yang menakutkan, berita-berita yang membuat keraguan, maka jangan heran kalau kita pun juga lebih mudah untuk menjadi bimbang, untuk menjadi ragu, dan menjadi susah untuk percaya, saudaraku. Jangan lupa bahwa kehidupan manusia itu dibentuk dari berita-berita yang dia dengarkan. Kalau yang kita terima adalah berita-berita yang salah, jangan heran kita juga memiliki respon hidup yang salah. Tapi kalau yang kita dengar adalah berita-berita yang benar, ya maka kita pun juga bisa memiliki respon yang benar. Nah, oleh sebab itu, perhatikan apa yang paling sering kita dengarkan atau apa yang paling sering kita baca. Ya, perhatikan ya saudaraku sekalian. Ya, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, demikianlah kita akan berespon. Nah, oleh sebab itu, hati-hati saudaraku ya. Belajar dari perwira ini bagaimana bisa memiliki iman kepada Yesus. Ayat 3 dikatakan perwira ini mendengar tentang Yesus. Karena dia mendengar tentang Yesus, maka ada pengharapan di dalam dirinya dia. Maka ada iman di dalam dirinya dia. Sehingga dia ingin berjumpa dengan Yesus. Nah, kemudian berikutnya yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dari perwira ini? Hal yang menarik sekali adalah perwira ini pertama kali meminta tolong kepada para pemimpin agama. Ya, perwira ini minta tolong kepada orang-orang tua Yahudi supaya mereka merayu Yesus untuk datang kepada dia. Nah, tetapi kemudian berikutnya adalah perwira ini ternyata menyuruh sahabat-sahabatnya. Ya, coba kita lihat ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 dikatakan, lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk apa? Untuk menjumpai dan ngomong kepada Yesus. Ya, sahabat-sahabatnya ini datang mewakili perwira ini. Kelihatannya perwira ini mungkin kelihatannya seperti orang yang tidak sopan. Ya, kenapa dia menyuruh orang lain? Tetapi di satu sisi, saudaraku, perwira ini bukanlah orang Yahudi. Ya, sehingga pada zaman itu orang Yahudi tidak bergaul dengan bangsa lain. Jadi kalau sampai Yesus harus menjumpai perwira ini, maka mungkin Yesus bisa menemukan masalah yang lain. Ya, kenapa? Karena bagaimana dia sebagai orang Yahudi, dia berkunjung. Ya, dia masuk ke rumah non-Yahudi. Ketika Yesus berjumpa dengan orang Yahudi aja, tetapi mereka adalah para pemungut cukai, maka dianggap tidak layak. Ya, harus ada ritual-ritual penyucian. Nah, bayangkan kalau Yesus harus datang kepada orang yang non-Yahudi. Nah, oleh sebab itu, kemungkinan perwira ini mencegah supaya Yesus datang masuk ke dalam rumahnya. Mungkin akhirnya dia sadar. Ya, dia sadar bahwa dia akan mempersulit Yesus. Nah, oleh sebab itu ketika Yesus sudah dekat dengan rumahnya, dia segera menyuruh sahabat-sahabatnya untuk istilahnya untuk menahan Yesus supaya Yesus tidak masuk ke dalam rumahnya. Nah, di sini menarik sekali yaitu kita bisa melihat peranan daripada
sahabat-sahabatnya. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari sini? Yang kita bisa pelajari adalah miliki sahabat atau komunitas yang benar di sekitarmu. Tidak bisa kita pungkiri bahwa dengan siapa kita bergaul, maka dia akan mempengaruhi cara pandang kita. Nah, saya sangat percaya bahwa sahabat-sahabat perwira ini sahabat-sahabat yang tepat. Kenapa saya sebut sebagai sahabat-sahabat yang tepat? Karena sahabat-sahabatnya ini membantu perwira ini untuk menjumpai Yesus. Jadi pasti sahabat-sahabat ini juga mendukung pengharapan yang dimiliki oleh perwira ini akan Yesus. Bahkan sangat tidak menutup kemungkinan perwira ini mendengar berita tentang Yesus dari sahabat-sahabatnya. Ya, sangat tidak menutup kemungkinan hal itu terjadi. Nah, oleh sebab itu perhatikan dengan siapa kita bergaul, saudaraku. Ya, hati-hati, miliki sahabat yang benar, miliki komunitas yang benar. Karena sekali lagi, dengan siapa kita bergaul, itu akan mempengaruhi cara pandang kita. Ya, seperti kita membaca bagaimana Paulus menasihati Timotius. Ya, jangan ada seorang pun yang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Nah, bayangkan kalau tidak ada Paulus yang menasehatkan kepada Timotius, maka mungkin Timotius akan terus dirundung dalam keminderannya. Ya, dia akan terus menjadi pribadi yang minder, dia akan terus menjadi pribadi yang merasa tidak berpotensi. Ya, kenapa? Karena tidak ada yang mendukung dia. Tetapi ketika hadir seorang Paulus di sampingnya Timotius untuk memberi nasihat, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, maka di dalam kemudaannya Timotius berani bangkit, menunjukkan potensinya, ya melayani Tuhan, dia meninggalkan keminderannya. Kenapa? Karena hadir seorang sahabat yang tepat. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita, saudaraku. Bagaimana cara pandang kita? Kalau cara pandang kita adalah selalu minder, karena mungkin kumpulan kita banyak yang minder. Kalau mungkin cara pandang kita selalu negatif, karena mungkin banyak sekali kumpulan kita selalu berkata-kata negatif. Nah, oleh sebab itu, tambahkan. Kalau kumpulan kita banyak yang negatif, tambahkan sahabat yang positif di dalamnya. Kalau kumpulan kita adalah orang-orang yang selalu minder dan putus asa, tambahkan sahabat yang penuh dengan semangat, penuh antusiasme dalam kumpulan kita, saudaraku. Ya, supaya apa? Supaya seperti perwira ini, karena dia memiliki sahabat-sahabat yang sehat di sekitarnya, maka dia pun juga berani memiliki pengharapan dan iman kepada Yesus. Nah, kemudian berikutnya kita akan lihat hal yang paling menarik, yaitu apa pesan dari perwira ini kepada Yesus. Kita lihat yaitu di ayat 6 dan 7. Di ayat 6 dan 7, perwira ini berkata demikian melalui sahabat-sahabatnya. Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Baik, dari ayat 6 dan ayat 7 dulu. Ayat 6 dan ayat 7 kita bisa melihat bagaimana perwira ini memposisikan dirinya dengan tepat. Ya, dia bilang, aku tidak layak. Nah, kenapa saya sebut ini menarik sekali? Karena sebagai orang yang non-Yahudi, maka dia menyadari bahwa dia tidak layak sebenarnya untuk menjumpai Yesus. Dan perwira ini dalam kerendahan hatinya, dia betul-betul mengatakan bahwa aku tidak layak. Perhatikan bahwa dia adalah seorang perwira, dia memiliki kedudukan, dia memiliki kekuasaan, tetapi dia bisa memposisikan dirinya dengan benar di hadapan Yesus. Ya, kenapa? Karena dia sadar dia sedang berurusan dengan siapa, saudaraku. Nah, seringkali kadang kesalahan kita, kenapa kita tidak bisa memiliki iman yang tepat adalah karena mungkin kita tidak bisa memposisikan diri kita dengan benar. Ya, mungkin kita terlalu sering mendengar, oh kita memang dicintai, ya kita dilayakkan. Ya, kita dilayakkan, kita dianggap sahabat, kita dicintai, kita dianggap sebagai anak. Tetapi apakah kita belajar menyadari
bahwa kita tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, kita tetap harus belajar menghargai kehadiran Tuhan dan kita harus tetap mempercayai firman-Nya. Nah, belajarlah seperti perwira ini, bagaimana perwira ini bisa memiliki iman yang luar biasa karena dia bisa memposisikan dirinya secara benar. Nah, oleh sebab itu, seperti perwira ini, demikian juga posisikan diri kita dengan benar di hadapan Tuhan. Rendahkan diri kita, saudaraku. Belajarlah seperti perwira ini. Perwira ini tidak pernah menyombongkan posisinya, dia tidak pernah menyombongkan kekuasaannya. Tetapi dia bilang, aku tidak layak Tuhan. Aku tidak layak. Ya, dia merendahkan dirinya karena dia tahu dia sedang berurusan dengan siapa. Nah, dengan siapakah dia berurusan? Coba kita lihat lagi ayat 7 dan 8. Dia berkata demikian, sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Nah, di sini menarik sekali, saudaraku. Kenapa? Karena dia menggunakan cara pandang militer. Perwira ini bercerita tentang struktur di dalam militer, bahwa dia juga bawahan dan dia juga memiliki prajurit. Ya, dia bercerita tentang sekali lagi adanya struktur, dan di dalam struktur maka ada perintah. Ya, ketika orang yang ada di bawahnya menerima perintah orang yang ada di atasnya, maka orang yang ada di bawahnya harus mengerjakannya. Dan di dalam kemiliteran, semakin tinggi posisinya, maka semakin tinggi otoritasnya. Dan semakin tinggi otoritasnya, maka setiap kata adalah perintah dan harus apa? Harus terjadi. Nah, ketika perwira ini sadar dia berurusan dengan siapa, dia berurusan dengan Yesus, sekali lagi dia merendahkan dirinya. Dan dia bilang, cukup katakan sepatah kata saja. Ini adalah prinsip mengenai otoritas, saudaraku. Dengan kata lain, perwira ini menyadari bahwa dia tidak berjumpa dengan raja, ya, dia tidak berjumpa dengan presiden, tetapi dia sedang berjumpa dengan satu sosok yang penuh dengan otoritas, sehingga sakit penyakit pun mendengarkan dia. Sehingga antara hidup dan mati pun mendengarkan dia, saudaraku. Dia sadar dia sedang berurusan dengan pribadi yang penuh dengan otoritas. Kalau dia berurusan dengan pribadi yang penuh dengan otoritas, berarti sepatah kata pun yang diucapkan pasti jadi. Nah, dengan kata lain, dia benar-benar bisa memandang bahwa Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah Raja di atas segala Raja. Dia adalah Tuhan atas kehidupan dan kematian. Sehingga ketika Yesus berkata sepatah kata pun, maka itu pun akan jadi. Nah, demikian juga saudaraku, bagaimana kita bisa memiliki respon iman yang benar? Kita harus memiliki cara pandang yang benar tentang Yesus. Bahwa dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, dia adalah Raja di atas segala Raja. Oleh sebab itu kita harus belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan kita harus belajar untuk mempercayai setiap firman-Nya apa adanya, saudaraku. Kenapa? Karena dia adalah pribadi yang berotoritas. Kalau dia adalah pribadi yang berotoritas, sekali lagi, maka setiap ucapannya itu akan jadi. Nah, sekali lagi, bagaimana caranya kita memiliki respon iman yang benar, kita memiliki iman yang besar? Ya, Yesus menunjuk kepada perwira ini. Yesus menunjuk bagaimana untuk datang kepada Yesus, untuk memiliki iman yang besar. Ternyata kita harus belajar untuk memandang dia adalah pribadi yang sangat berotoritas. Sehingga kita harus sadar bahwa sebenarnya kita adalah orang yang tidak layak. Kita harus merendahkan diri dan belajar untuk mempercayai setiap firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati.